pagi adik-adik. Pagi juga kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kakak juga baik dan luar biasa. Jadi baik sebelum kita melakukan kegiatan, kakak bertiga akan memperkenalkan diri. Jadi baik nama kakak sendiri, nama lengkap Alberto Desero, biasa disapa Nildis, asal dari Tempat. Perkenalkan, nama saya Maria Florence Sasmitawea, biasa dipanggil Smita, asal saya dari Plek. Perkenalkan, nama saya Maria Mukherjito Seribu, biasa disapa Rani, saya berasal dari Ndora. Sekian dari perkenalan kami. Di sini yang memandu acara kita yaitu Kak Neldis, saya sendiri sebagai pendalaman iman yaitu bagian melatih adik-adik untuk menjadi lektor. Kalau Kakak Rani ini bagian pimpin kita dan pada Kakak Neldis. Jadi baik sebelum kita melakukan kegiatan kita diawali dengan doa kepada Kakak Rani sampai selanjutnya. Adik-adik dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Kami mohon bimbinganmu agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi kami dan dapat berguna untuk masa depan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada teman Rani yang sudah berbagi saya dengan doa. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk dalam pendalaman materi kepada teman Smita. Terima kasih kepada teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Jadi kakak di sini akan menjelaskan materi tentang kitab suci. Adik-adik di sini pasti sudah tahu apa itu kitab suci. Atau mungkin adik-adik ada yang belum tahu kitab suci? Siapa yang belum tahu? Oke, terima kasih. Jadi dalam kitab suci itu ada dua bagian, yaitu kitab suci Perjanjian Baru dan kitab suci Perjanjian Lama. Nama Perjanjian Baru menunjukkan kepada seluruh Alkitab jilid kedua yang secara khusus menjadi Alkitab umat Kristen. Perjanjian Baru juga disebut Perjanjian Kekal sebab hubungan Allah dan dengan manusia di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah putus atau gagal. Kata Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari bahasa Latin, yaitu Novum Terram Terrarum, yang merupakan terjemahan Yunani. Umat Kristiani awal berpendapat bahwa kitab suci merupakan penggenapan pokok nubuat yang hadir di Alkitab Ibrani yang sudah hadir dan kemudian diberi nama Perjanjian Lama. Baik, isi dari urutan kitab suci Perjanjian Baru. Dalam kitab suci Perjanjian Baru terkumpul 27 Alkitab yang dengan caranya masing-masing berbicara tentang Yesus. Dalam Injil Perjanjian Baru terbagi atas 4, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu saja materi pendalaman tentang kitab suci. Di sini kakak sekalian melatih adik-adik untuk menjadi lektor yang baik. Adik-adik tolong perhatikan. Yang pertama, cara memegang kitab suci itu bukan kalian macam baju undang-undang, bukan. Di sini ada dua cara. Yang pertama, cara memegangnya begini. Yang kedua, begini. Terus yang berikutnya cara membuka kitab suci. Cara membuka kitab sucinya, ini kitab suci kan kita pegang begini. Buat begini. Bukanya tuh nanti talinya tuh yang kalian sudah tanda tuh kalian buka di talinya pakai tangan kanan.
Jangan kalian langsung buka begini baru cari lagi, itu kan kelihatannya tidak bagus toh. Jadi cara buka kitab sucinya tuh di tali yang kita sudah tanda bacaan yang kita sudah cari malam. Setelah buka kitab suci jangan langsung baca, kita harus hormat dulu. Buka begini hormat. Bukan hormat yang minta maaf, membungkuk. Jadi membungkuk dengan hormat itu beda. Kalau hormat itu kita hanya menggunakan kepala begini. Kalau membungkuk kita punya pinggang yang kurang. Setelah itu baca. Baca tuh kita tuh harus kontak mata dengan umat. Contohnya begini. Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Jeda sedikit baru kamu masuk isinya. Dari Paulus, Rasul Kristus selanjutnya. Setelah baca habis, demikianlah sabda Tuhan. Setelah umat jawab, tutupnya jangan langsung begini. Itu tidak bagus, tidak baik. Yang benarnya tutup pintu tuh begini, pakai tangan kanan. Setelah itu baru balik, hormat. Membungkuk. Setelah membungkuk baru pulang. Itu menjadi lektor yang baik. Jadi siapa yang mau coba? Satu orang mau coba silakan. Supaya kamu dipilih dari lingkungan kamu tuh kamu bisa sudah tahu cara yang baik bagaimana. Dan supaya kamu bisa kasih tahu kepada adik-adik kami, kepada orang-orang muda yang belum tahu cara menjadi lektor yang baik tuh, adik-adik bisa jelaskan. Satu orang kakak minta, adik Jesse. Adik-adik tolong perhatikan ya. Tidak langsung perhatikan, langsung apa pengen kita buka baca. Bacaan dari baca sampai ayat 1 sampai ayat 5, baru demikian setelah itu pegang. Bacaan surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dari pengharapan kita kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih kepada adik Jesslyn. Sekarang akan kembalikan kepada teman Yeldis untuk memandu kita dalam acara. Baik adik-adik, kita kan sudah mendengar materi dari Kakak Sunita. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Bertanya saja yang berkaitan dengan materi yang sudah Kakak jelaskan, yang adik-adik belum mengerti. Ada soal ini gimana ini, kenapa bisa jadi perjanjian baru, perjanjian tradisi dan kan itu saja yang adik-adik bingung tuh, karena kita suci itu kan nanti baru Kakak jelaskan. Baik, kalau adik-adik tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut saja kepada teman Rani yang mau menjelaskan materi tentang Natal. Kepada teman Rani, sampai silakan. Terima kasih kepada teman Yeldis yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Natal. Adik-adik, saat ini kita sedang berada di dalam masa Natal. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember untuk memperingati kebangkitan, dan pada malam tanggal 24 Desember dan kebangkitan pagi pada tanggal 25 Desember.
ada beberapa sikap yang harus kita lakukan pada saat masuk di masa Natal. Yang pertama itu kita meladani sikap Kristus dan melayani sesama manusia. Yang kedua, menyambut Natal dengan sukacita. Yang ketiga, terus berharap. Dan yang keempat, percaya dengan Tuhan sepenuh hati. Sekian materi yang saya berikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada teman kami yang sudah menjelaskan materi tentang Natal. Jadi baik adik-adik, di sini kita akan melakukan kegiatan gerak dan lagu. Oke adik-adik, jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, adik-adik kan sudah mendengarkan materi. Jadi kita buat satu gerak dan lagu, karena kalian kan JPA pasti tahu gerak dan lagu. Jadi adik-adik tolong berdiri, pindahkan kursinya, kita buat satu gerak dan lagu. Dapat 30. Dapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Dapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi, hore. Baik adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah melakukan banyak kegiatan kita pada pagi ini. Jadi kegiatan kita sudah selesai. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas bimbingan dan bimbingan dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dapat pada pagi hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk masa depan kami dan gereja kami. Ya Tuhan, kegiatan kami hari ini, semoga kegiatan kami pada hari ini marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan masa depan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih yang sudah berpartisipasi bersama kakak. Kakak minta maaf, mungkin ada banyak kesalahan tutur kata yang menyinggung perasaan adik-adik. Kakak mohon maaf. Sekian dan terima kasih.